banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dan juga yang sedang kita nikmati, apalagi yang akan terus kita nikmati. Yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah apalagi nilai dari nikmat Allah kepada kita. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur, dan di sisi yang lain Allah mengancam dengan azab yang keras bagi mereka yang kufur. Kalau azab itu tidak diberikan di dunia ini, yang pasti ditangguhkan sampai hari pembalasan nantinya. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah, kembali pada kesempatan yang kedua ini, saya dimohon untuk mengisi mata kuliah hari ini dengan tema pakaian Islami dan juga pergaulan yang Islami. Nah, kita awali dari bahwa ajaran Islam yang datang untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, baik dengan Rabbnya maupun sesama manusia, bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan kepada manusia itu sendiri, baik di dunia yang hanya sesaat dan sementara ini, dan juga kehidupan akhirat yang nanti selama-lamanya. Maka guna kehidupan manusia di dunia ini sebelum nanti periode akhirat menjadi kehidupan yang tentram, yang sejahtera, yang bahagia, maka Islam sebagai agama yang bertujuan untuk itu telah mengatur kehidupan pemeluk agama dalam segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada sisi dari kehidupan di dunia ini yang Islam tidak punya tuntunan, ya. Termasuk juga dalam masalah berpakaian dan juga dalam masalah pergaulan. Ini karena masalah ini akan berkait dengan nanti tatanan kehidupan manusia di dunia ini, di mana apabila ini aspek tidak diatur, maka dipastikan akan kemudian membawa kepada kerusakan bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Saya ingin awali, sebetulnya kalau kita membahas tentang dua persoalan ini, masalah pakaian Islami dan juga pergaulan Islami, mungkin bagi kita yang di Aceh ini tidak asing lagi, karena kita sudah di wilayah yang diberlakukan syariat, dan pentahapan syariat pun sudah sampai ke wilayah jinayat, pidana, di mana diawali dengan wilayah-wilayah targhib wa tarhib, wilayah-wilayah yang itu bersifat memotivasi orang untuk berbuat yang ma'ruf, kemudian semacam memberi warning orang untuk menjauhi yang mungkar. Tapi ketika kemudian sudah masuk ke wilayah ada konun tentang hukum jinayat, ini tentu sudah artinya lebih maju lagi daripada cuma level targhib wa tarhib. Nah, termasuk selama ini barangkali yang diatur di dalam konun kita adalah tentang masalah pakaian dan juga termasuk dalam masalah pergaulan, Namun demikian, masih kita temukan juga banyak daripada termasuk laki-laki Muslim, kemudian wanita yang juga Muslimah menggunakan pakaian belum syar'i, walaupun nampak daripada sekilasnya seolah-olah itu pakaian yang Islami, tapi sesungguhnya
belum memenuhi kriteria pakaian yang Islami. Maka oleh karena itu kita coba untuk mengangkat kembali ini agar supaya kita semua punya pemahaman yang benar terhadap bagaimana itu pakaian yang Islami dan juga bagaimana pergaulan yang Islami. Kita awali dulu dari masalah pakaian. Pertama, bahwa landasan dalam Islam ini tentang berpakaian ada di surat Al-A'raf di ayat 26 ya. Surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ini ayat ini jelas berbicara tentang masalah pakaian karena ada kata di dalamnya libas. Ya. Kita artikan ayat ini, Ya bani Adam, wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasan. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Di ayat ini dijelaskan dalam Islam fungsi dari pakaian itu ya adalah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Itu fungsi utama daripada pakaian adalah menutup aurat. Fungsi yang kedua adalah warisha, menjadi juga perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Maknanya apa dalam tafsir kalau kita baca, bahwa ketika seseorang menggunakan pakaian dan landasan yang memotivasi dia menggunakan pakaian seperti itu adalah ketakwaannya kepada Allah, maka itulah yang terbaik bagi dia. Nah, tentu kalau menggunakan pakaian dengan motivasi ketakwaan kepada Allah, maka tentu ya pakaian yang digunakan adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menggunakan pakaian dengan motivasi ketakwaan, inilah sebaik-baik orang yang menggunakan pakaian. Ya, mohon maaf, bukan motivasinya untuk kemudian tunjukkan kepada orang, bukan motivasinya ikut tren dan zaman, ikut fashion dan model, tapi lebih dia menggunakan pakaian adalah karena motivasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah bahagian daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran atau ya, mengingat. Ya. Ini dasar daripada pakaian dalam Islam. Bahwa dasar pakaian dalam Islam berarti dia dua. Fungsi utamanya adalah menutup aurat. Fungsi yang kedua adalah dia untuk sekaligus berhiasan. Tapi hendaknya kita dalam menggunakan pakaian, motivasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di bulan di mana kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Sederhana makna menurut para ulama adalah yang mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
Misalnya mengatakan dalam kitab yang dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, kitabnya A'malul Qulub, bahwa takwa itu adalah kita mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah karena beriman kepada Allah dan mengharapkan janji pahala yang dijanjikannya, dan menjauhi segala larangannya karena kita beriman kepada yang melarang, dan kita kemudian menghindari daripada ancaman-ancaman yang disampaikan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diangkat juga oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Saya sedikit tafsirkan dulu ayat ini, walibasut taqwa, kemudian kita tarik juga kekaitan dengan pakaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Apa ditanya oleh Umar kepada Ubay bin Ka'ab? Hal akhadta tariqan za syaukin? Kamu dalam masa hidupmu pernah enggak berjalan di jalan yang ada durinya? Umar tanya ke Ubay. Ubay bin Ka'ab kemudian mengatakan, qala na'am, iya, pernah saya berjalan di jalan ada durinya di jalan itu. Umar bertanya lagi kepada Ubay, qala madza amilta? Lalu sikapmu seperti apa ketika berjalan di jalan ada durinya? Ubay mengatakan, qala tashammartu wa hadartu. Saya segera kemudian menghindar agar tidak kena duri. Umar kemudian mengatakan, qala dzaka taqwa. Itulah dia takwa. Itulah dia takwa. Jadi ketika kita dilarang oleh Allah melakukan sesuatu, lalu kemudian kita menghindar tidak melakukan itu karena takut kita akan azab Allah bila melakukan itu, inilah dia takwa. Inilah dia takwa. Maka tadi kalau kita berpakaian, lalu kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, berarti kita kan tidak melakukan usaha menghindar daripada ancaman yang Allah berikan bila berpakaiannya tidak pakaian yang dikehendaki oleh Allah. Itulah maka tadi walibasut taqwa, maka berpakaianlah dengan motivasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu memang menutup aurat dan juga menjadi perhiasan, sekaligus akan mendapatkan pahala dari kita berpakaian. Karena semua apa yang kita lakukan bergantung kepada niat kita. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal-amal itu tergantung kepada niat. Innamal likulli imri'in ma nawa, bahkan setiap orang akan beroleh apa, tergantung kepada bagaimana dia meniatkannya. Baik para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah, itu tadi dalam surah Al-A'raf ayat 26 tentang landasan daripada berpakaian. Utamanya adalah untuk menutup aurat. Nah, sekarang di hadapan saya ini biar ada rujukan ketika kita berbicara sesuatu. Ada kitab daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi, namanya Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer beliau, jilid satunya, dan ini sudah ada terjemahannya. Kitab ini ada 3 jilid kitab tentang fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qardawi, tapi yang saya punya ini adalah dalam bahasa Arabnya. Di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang al-libas asy-syar'i lil mar'atil muslimati, pakaian yang berstandar syariat bagi wanita yang muslimah, bagi wanita yang muslimah. Di sini saya baca apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang tadi kalau ditolak dasarnya bahwa pakaian itu harus menutup aurat, karena tujuan Allah memberikan pakaian kepada manusia inilah untuk menutup auratnya. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Ini secara khusus lagi adalah pakaian bagi perempuan. Pakaian bagi perempuan. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi,
Ada ayat yang menjadi juga landasan dalam masalah berpakaian bagi perempuan adalah di dalam surat An-Nur ayat 31, surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna," dan seterusnya. Dan katakan hai Muhammad, beritahu hai Muhammad kepada umatmu, ya, lil mu'minati, wanita-wanita yang mukminah, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, wala yubdi zinatahunna, dan tidak menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak. Yang dimaksud dengan zinah di sini adalah itulah dia, ya, anggota tubuhnya. Dan dia, wanita-wanita muslimah, tidak menampakkan anggota tubuhnya kecuali apa yang tampak darinya. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa falaysa yahillu lil mar'ah an tubriza zinataha lil ajanib illa ma dhahara minha wa ma dhahara minha kama fassarahu Ibnu Abbas wa ghairuhu al-wajh wal kaffani, hadha huwa arjahu al-aqwal wa aisaruha wa alyaquha bi tabi'ati asrina, bahwa tidak boleh menampakkan organ tubuhnya kecuali apa yang tampak. Nah, apa yang tampak ini pendapat yang kuat di dalam tafsir, dan yang menurut pendapat mayoritas para ulama adalah wajah dan kedua tangan, wajah dan kedua telapak tangan, ya. Nanti ini ada hadis lain yang juga disebutkan Syekh Al-Qardawi di dalam kitabnya di tempat yang lain, bahwa telapak tangan ini, ya, ada juga masuk adalah bahagian sebelahnya, yaitu tempat cincin, ya. Jadi wajah dan kedua tangannya. Nah, ini yang bukan aurat daripada perempuan. Walaupun kemudian ditemukan juga penafsiran dari sebahagian kecil para ulama, ya, bahwa yang disebut apa yang tampak dari pakaiannya itu adalah yang pakaian bagian luar yang telah menutup seluruh tubuhnya, sehingga mereka menutup seluruhnya termasuk dengan wajah dan juga kedua telapak tangannya itu ditutup juga, ya. Tapi pendapat yang mayoritas, dan itu pendapat yang paling kuat, adalah karena Nabi SAW mengatakan wajah dan kedua telapak tangan ini bukan aurat bagi perempuan, ya. Kemudian lanjutan ayat ini adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka ketika menggunakan, ya, bahasa kita jilbab, ya. Bahasa Arab itu namanya khimar, jamaknya adalah khumur, ya. Dan hendaknya mereka menggunakan jilbab itu, ya, ala juyubihinna, ya, terulur dia sampai menutup kepada dadanya, ya. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa ada wanita-wanita muslimah, ya, remajanya bahkan ibu-ibunya, dia pakai tutup kepala tapi tidak menutup dadanya. Ayat ini mengharuskan menutup dengan dadanya. Jadi jilbab yang dipakai itu menutup sampai dengan dadanya, ya. Ini menjadi landasan bagi pakaian bagi wanita muslimah,
Kemudian jamaah rahimakumullah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi selanjutnya ya menyebutkan tentang ya kriteria pakaian yang islami bagi seorang wanita muslimah. Wal libasus syar'i huwa alladhi yajma' al-awsaf at-taliyah. Ya, pakaian yang sesuai dengan standar syariat lah yang memenuhi persyaratan berikut ini. Pertama, awalan an yughatiya jami'al jismi ada mastasnahu al-Qur'anul Karim fi qawlihi illa ma dhahara minha. Yang pertama adalah bahwa harus menutup seluruh auratnya kecuali yang dibuat kecuali oleh Al-Quran, wajah dan kedua tadi telapak tangan. Yang kedua, ya, persyaratan yang harus terpenuhi adalah alla yashuffa thawbu wa yasifu ma tahtahu. Yang kedua adalah pakaian itu jangan tipis sehingga bisa tampak apa yang di bawah daripada pakaian. Wa qad akhbara Nabi SAW anna min ahli nar nisa'un kasiyatun ariyat. Nabi SAW telah beritahu bahwa di antara penghuni neraka itu adalah ada wanita-wanita yang pakai pakaian dia tapi dianggap telanjang. Kasiyat artinya ada pakai pakaian. Tapi ariyat ya, tapi telanjang. Ada pakai pakaian tapi seakan-akan tidak pakai pakaian. La yadkhulna al-jannata, tidak akan masuk dalam surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mendapatkan bau daripada surga sekalipun. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Wa ma'na kasiyat ariyat anna thiyabahunna la tuaddi wadhifata as-satr. Ya, kasiyat dan hadis ya, bahwa di antara penghuni neraka dari perempuan ini yang pakai pakaian ya tapi ariyat seolah-olah telanjang, di mana pakaian itu tidak berfungsi untuk menutup aurat. Fatasifu ma tahtaha liriqqatiha wa syafafatiyatiha. Nah, sehingga dia tidak menutup tadi karena dia bisa menggambarkan apa daripada bawah pakaian karena halus dan tipisnya pakaian itu. Disebutkan di sini juga oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dakhalat niswatun min Bani Tamim ala Aisyah radhiyallahu anha wa alaihinna thiyab riqaq. Qalat Aisyah, datang menemui Aisyah sejumlah wanita daripada Bani Tamim dan mereka menggunakan pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis. Aisyah kemudian berkata, in kuntunna mu'minat falaysa hadha bi thiyabil mu'minat. Aisyah mengatakan kepada mereka, sekiranya kalian adalah wanita yang mukminah, ini bukan pakaian wanita yang mukminah. Juga dalam cerita yang disebutkan, wa udkhilat alaiha arusun alaiha khimar raqiq syafaf faqalat lam tu'min bi suratin nur imra'atal bas hada. Pernah dimasuk atau dijumpai kepada Aisyah radhiyallahu anha seorang pengantin perempuan yang dia pakai jilbab yang sangat tipis. Lalu kemudian Aisyah berkata, lan tu'min bi suratin nur, tidak beriman perempuan ini dengan surat An-Nur yang kita bacakan tadi, ya, perempuan yang menggunakan pakaian seperti ini, yaitu yang tipis, ya, yang tipis. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di sini, fa kaifa law ra'at Aisyatu thiyab hadzal 'asr allati ka'annaha masnu'ah min zujaj. Bagaimana kata Yusuf Qaradawi kalau Aisyah melihat pakaian perempuan di zaman sekarang ini yang seperti kaca, seolah-olah pakaian itu seperti kaca, ya, tembus pandang. Dia pakai pakaian tapi pakaiannya itu tembus pandang, ya. Tentu sangat-sangat marah Aisyah. Ya. Jadi kriteria kedua, ya, selain menutup aurat, tapi juga tidak tipis sehingga ya
bisa memberikan gambaran dari apa yang di bawah yang ditutup itu. Yang ketiga kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, alla yuhaddida ajza al-jismi wa yubriza mafatinahu wa illam yakun raqiqan syafafan. Yang ketiga adalah tidak kemudian dia ketat sehingga membentuk tubuh atau lekukan-lekukan tubuh. Ya, terutama adalah lekukan-lekukan yang menjadi godaan. Ya. Sehingga bagian tubuh dari perempuan itu memang ditutup dengan pakaian dan pakaiannya tebal, tetapi membentuk lekukan-lekukan tubuhnya, yaitu menjadi faktor penggoda ya kepada orang yang melihatnya. Ya. Fa inna thiyab allati tarmina biha hadaratul gharab qad takunu ghaira syafafah walakinnaha tuhaddid ajza' al-jism wa mafatinahu. Jadi pakaian-pakaian yang di budaya barat kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi memang ada pakaian yang tidak tipis dia dan menutup aurat tapi membentuk lekukan tubuh. Fayusbihu kullu juz'in min ajza'i jismi muhaddadan bi tariqah muthirah lil gharaiz ad-dunya. Sehingga lekukan-lekukan organ tubuh wanita tadi itu menjadi tadi pendorong untuk membangkit syahwat. Wa hadza aidan syai'un mahdhur wa mamnu'. Ini adalah sesuatu juga yang dia dilarang. Wa huwa kama qultu ya sun'un musammimil azriya al-yahud al-alamin alladhina yuharrikuna an-nas min wara'i hadhihi umur kuliah. Dan ini memang oleh para ahli model-modelnya, terutama orang Yahudi yang membuat terus ya fashion yang sebetulnya tadi dapat menjadi godaan bagi orang yang melihatnya. Ya. Yang keempat, ini yang terakhir kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang harus terpenuhi adalah alla yakuna libasan yakhtassu bihi rijal. Fal ma'ruf anna lirrijal malabis khassah wa linnisa' malabis khassah aidan. Yang keempat persyaratannya adalah tidak merupakan pakaian yang khusus dipakai untuk laki-laki. Jadi perempuan jangan pakai pakaian yang khusus dipakai laki-laki. Nah, begitu juga laki-laki tidak menggunakan pakaian yang dipakai oleh perempuan. Fa idza kana ar-rajulu mu'tadan ay yalbas libasan muayyanan bihaythu yu'raf anna hadha al-libas huwa libas rajul falaysa lil mar'ah an tartadi mithla hadha al-libas li'annahu yuhramu 'alayha. Ya. Jadi kalau ada di satu daerah pakaian tertentu itu dikenal sebagai pakaian khusus laki-laki, maka itu tidaklah digunakan oleh orang perempuan. Karena Nabi SAW telah melaknat ya. Nabi SAW la'ana an-Nabi SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Nabi telah melaknat orang laki-laki yang memiripkan diri dengan perempuan, begitu juga orang perempuan yang memiripkan dengan laki-laki. Maka fala yajuzu kata Qaradawi lil mar'ah an tatashabbah bir rijal wala lirrajuli an yatashabbah bil mar'ah lianna hadha adwan al fitrah. Maka tidak boleh perempuan memiripkan diri laki-laki dan laki-laki memiripkan perempuan karena ini adalah bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia itu sendiri. Nah, ini 4 persyaratan untuk pakaian ya seorang wanita muslimah. Pertama, menutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak tipis ya, sehingga menggambarkan apa di bawah daripada pakaian. Yang ketiga, tidak membentuk lengkukan tubuhnya. Yang keempat, tidak menggunakan yang laki-laki pakaian perempuan, yang perempuan pakaian laki-laki, karena Rasul tadi melaknat laki-laki yang memiripkan diri dengan perempuan dan perempuan yang memiripkan diri dengan laki-laki.
ini terkait dengan masalah pakaian. Selanjutnya adalah dalam masalah apa yang kita juga masuk membahas di sini adalah tentang masalah pergaulan ya, antara laki-laki dengan perempuan, ya, seperti apa Islam membuat batasan-batasannya. Ya, Islam seperti juga dalam hal pakaian, ya, membuat batasan-batasan untuk melindungi, ya, orang perempuan itu daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan menimpanya karena dia menggunakan pakaian yang tidak baik. Nah, begitu juga di dalam pergaulan, Islam membuat batasan-batasan, ya, agar supaya tidak terjadi sesuatu yang itu nanti keburukannya juga akan kembali kepada orang tersebut dan juga kepada masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah keluarganya, ya. Maka saya sering sekali membuat penekanan bahwa kan ada kadang-kadang orang yang menganggap bahwa, ya, ajaran Islam ini telah memberatkan dia, ya, umpama mohon maaf dalam konteks tadi menggunakan jilbab, ya. Ada orang yang merasa bahwa jilbab ini kan panas dia, ya, panas, ya. Sehingga Islam menyuruh kita melakukan sesuatu yang itu menyusahkan kita. Saya ingin tekankan bahwa dalam Islam masalah jilbab, masalah pergaulan itu intinya bukan pada, ya, bukan pada masalah pakaian itu sendiri, tetapi intinya pada memberi perlindungan kepada muslimah dan juga kepada masyarakat itu sendiri dan utamanya keluarga mereka. Saya sebutkan, ya, sebagai contoh, ya, kalaulah Islam misalnya dalam hal pakaian seperti itu tadi, nah, itu intinya bukan masalah di pakaiannya, tapi intinya adalah di perlindungan. Ya, kalau kita bicara pakaian, orang ketika dia sendiri, ya, boleh dia tidak pakai pakaian seperti yang diharuskan tadi. Kalau dia dengan suaminya, boleh dia tidak pakai seperti itu. Tapi kenapa dia ketika keluar dan berinteraksi dengan orang, istilahnya orang ajanib, istilah bahasa Arab, orang non-mahramnya, non-muhrimnya, itu untuk melindungi dia, ya. Karena kalau dia berpakaian seperti tidak yang disyariatkan itu, maka akan menimbulkan godaan kepada yang melihatnya. Maka ketika orang tergoda akan melakukan tindakan terhadap orang yang ini, ya, maka ujungnya apa? Akan memberi kerugian. Begitu juga dalam batasan hubungan laki-laki dengan perempuan, Islam menetapkan batasan-batasan, ya, di mana, ya, tidak sampai nanti, ya, membawa orang ini kepada terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki. Maka terkait dengan zina dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, bukan melakukannya, dari mendekatinya tidak boleh. Maka dalam hal ini bahwa, ya, Islam telah mengajarkan, ya, untuk supaya kita tidak mendekati zina. Maka dalam hal masalah pergaulan ini, maka Islam telah meletakkan batasan-batasan, ya, agar supaya masing-masing menjaga etikanya. Pertama dari segi tadi cara berpakaian harus menutup aurat. Yang kedua adalah cara berbicara laki-laki dengan perempuan adalah hanya berbicara sesuatu yang itu perlu dan penting, ya, tidak berbicara perkara-perkara yang mohon maaf, ya, yang itu ini sebetulnya lagun yang tidak pada faedah, ya, kapanpun itu perkara tidak baik. Tapi bicara antara laki-laki dengan perempuan, ya, sesuatu mohon maaf yang itu tentang bisa membangkitkan ini syahwat adalah perkara yang dilarang.
Kemudian begitu juga cara bicara. Al-Quran mengatakan ya wala yakhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Tidak boleh orang perempuan kalau bicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan cara suaranya yang menggoda. Ya, karena itu akan membangkitkan syahwat orang yang dia berbicara dengannya. Ya, bahwa misalnya apakah suara perempuan itu aurat? Suqatawi dalam fatwanya mengatakan juga ya tidak. Ya. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah SAW para perempuan itu bertanya kepada Rasulullah dan berbicara kepada Rasulullah. Nah, tentunya berbicara tadi adalah yang perlu dan kemudian cara bicara pun tadi tidak dengan suara yang kemudian menggoda pihak laki-laki. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah ketika berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu harus menghindar kesunyian yang disebut dengan khalwat. Tidak boleh berdua-duaan di satu tempat yang dimana di situ tidak ada orang lain. Karena kata Rasulullah SAW nanti ketiganya adalah ada syaitan. Ya. Ketiganya ada syaitan yang akan masuk ke pikiran dia, kemudian akan mengarahkan dia dengan nafsu yang ada pada dia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ya. Nah, tentu juga mohon maaf ini kita melihat ya dalam interaksi laki-laki dengan perempuan itu ada kadang-kadang anak perempuan itu bersentuhan dengan laki-laki, artinya pukul tangan anak laki-laki, ya laki-laki pukul tangan anak perempuan, ya. Ini perkara yang diharamkan, karena bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ini adalah perkara yang diharamkan. Maka bagaimana kita sering melihat anak perempuan ini atau anak laki-laki yang bukan mahramnya itu dia sentuh anak perempuan, pukul lah di tangannya, pukul di bahunya, pukul di mananya. Ini perkara-perkara yang harus dihindari. Nah, jadi makanya yang paling baik artinya ya tadi ya menjaga etika di dalam berhubungan. Kalau artinya berbicara yang perlu dibicara yang perlu saja, kemudian tidak di tempat yang sunyi, kemudian tidak cara membuat suara yang kemudian menggoda, dan kemudian hindari betul kemudian itu didorong oleh satu yang tidak baik ketika kemudian berbicara dengan seseorang. Maka kalau ada motivasi yang tidak baik, itu harus diurungkan niat untuk kemudian berbicara dengan seorang perempuan. Misalnya mohon maaf kita biar dekat dengan dia, maka kita coba buka bicara biar kemudian dia berkenalan dengan kita buka. Ini dorongan bicaranya sudah tidak betul niatnya, motivasinya ya. Tapi kalau kemudian kita ada yang ingin misalnya katakanlah bertanya tentang mata kuliah kita tidak paham, dia barangkali yang paham, maka bertanyalah pada batasan-batasan yang wajar, yang itu adalah perlu tadi ya dengan etika-etika yang benar. Dan ini semua kembali kepada penekanannya untuk dapat kita terlindungi dari hal-hal yang tidak baik bila kemudian kita tidak mengikuti norma-norma ini. Jadi Islam pentingnya bukan di kita memakai jilbab atau tidak memakai jilbab, menjaga etika pergaulan atau tidak, tapi Islam menghendaki perlindungan kepada setiap kita yang memeluk Islam sebagai agama agar dapat terlindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita, yang kemudian efeknya juga akan menjadi kerugian bagi kita dan keluarga kita. Ya, ini mungkin apa yang dapat saya sampaikan di kajian kita pada kesempatan ini. Seperti disampaikan tadi, kita masih ada sedikit waktu ini sebelum asar. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, kami silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, disilahkan kepada orang mahasiswa yang telah
arahkan untuk bertanya tadi, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bapak. Saya Tasya Aulia Zikri. Iya. Mau bertanya. Ya. Gimana aturan yang diberikan oleh syariat Islam terhadap suatu forum atau majelis kayak perkumpulan kayak itu, Ustadz, yang diikuti oleh sekumpulan laki-laki Muslim bersama dengan sekumpulan wanita Muslimah. Itu kayak mana hukumnya? Ya. Kan rame sekarang kan yang ikut kayak gitu. Betul sekali ya. Terima kasih, sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau sebuah pertemuan ada laki-laki, ada perempuannya di satu ruangan ya. Yang pertama adalah bahwa semuanya tadi menggunakan pakaian yang Islami. Yang kedua adalah tadi ya di dalam ruangan itu mesti harus dipisah ya, antara laki-laki dengan perempuan tempat duduknya ya, agar tidak terjadi pencampuran yang nanti kemudian akan menyebabkan mohon maaf ya fitnah ya bagi laki-laki, atau paling tidak dia membuka peluang untuk kemudian di situ terjadi interaksi-interaksi yang di luar daripada batasan yang memang itu perlu ya. Maka untuk menghindari itu mesti harus dipisah ya, tempatnya laki-laki dan juga tempatnya tadi yang perempuan. Tidak kemudian bercampur aduk yang laki-laki sehingga duduk sangat dekat dengan perempuan. Dan kita harus hindari betul bahwa Nabi SAW bersabda, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Tidak ada satu godaan yang aku tinggalkan setelah aku yang paling berat bagi laki-laki adalah godaan daripada perempuan. Maka apapun yang kemudian menjadi faktor membangkitkan tadi syahwat ya, itu harus kemudian ditutup pintunya agar supaya supaya tadi terlindungi semua pihak dari perbuatan yang tidak dikehendaki. Jadi harus tadi tempatnya kemudian dipisah ya. Jadi seperti itu mungkin saya bisa berikan ini ya. Kalau seandainya tidak bisa misalnya dipisah ya karena ruangannya kecil, maka harusnya adalah ditutup, artinya tidak diadakan kegiatan itu ya, karena dalam kaidah Islam ya, ini para ulama sepakat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari terjadi kerusakan itu harus diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Ya, kita katakanlah buat pertemuan ya untuk mata kuliah ya, bermanfaat, belajar ilmu. Tapi ketika kemudian tempat duduknya campur laki-laki dengan perempuan, di situ mohon maaf misalnya parfum perempuan dicium oleh laki-laki yang kemudian menimbulkan godaan, atau dia duduk dari belakang kemudian tengok lekukan apa dan sebagainya menimbulkan itu. Nah, ini kan menjadi masalah. Maka kalau tidak bisa tadi dipisah karena ruangan kecil sehingga bercampur aduk, ini mestinya ditutup. Ya, tidak dibuat atau ya, dipilah ya, perempuan satu waktu dan laki-laki satu waktu. Jadi kalau memang dibuat di satu waktu, ini mesti tempat duduknya tidak bercampur, harus dipisah ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan ini. Baik Ustaz, makasih Ustaz jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada apa? Pak. Ya. Saya izin bertanya. Silahkan. Bagaimana pendapat Bapak atau apa yang harus kita lakukan melihat kondisi sekarang itu banyak remaja menggunakan sosial media dan juga menonton bermacam-macam film ataupun animasi di YouTube bahkan di televisi. Nah, kita tahu artis-artis zaman sekarang kan
tidak menggunakan hijab ya, tidak menggunakan jilbab, dan juga pakaian yang artis-artis prianya juga terbuka seperti itu. Nah, otomatis kan secara tidak sengaja kita melihat aurat seseorang tanpa disengaja seperti itu kan. Nah, dan juga kalau misalnya kita buka Instagram ataupun akun sosial media apapun, secara tidak sengaja selalu kita terlihat gitu aurat laki-laki atau laki-laki melihat aurat perempuan gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dosa kecil seperti itu? Sekian, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa sosial media yang berkembang sekarang ini adalah suatu keniscayaan yang kita ya tidak bisa kemudian untuk menghindarinya ya. Dan makin ke depan ini makin lajunya luar biasa ya. Tapi ketahuilah bahwa sosial media ini banyak sekali ya, manfaat-manfaatnya ya. Tapi di sisi lain juga dia membawa banyak sekali kemudaratannya. Salah satu sekarang misalnya manfaat kita kalau mau tahu tentang hukum sesuatu, kita ketik itu di Google akan keluar dia fatwa tentang itu dari berbagai ini ya. Itu di antara manfaatnya. Misalnya orang menyampaikan satu nasihat agama, kemudian dia share, maka orang akan banyak bisa menikmati atau mendapatkan manfaat daripada nasihat dia. Ya. Tapi di sisi lain juga banyak sekali kemudaratan-kemudaratan yang ada pada sosial media, ya. Maka disinilah dituntut sebagai seorang muslim dan muslimah untuk kemudian pandai-pandai ya untuk ya menggunakan sosial media. Artinya dia hanya menggunakan sosial media dalam hal-hal yang itu bermanfaat, dan dia tidak akan menggunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, landasannya tadi kita sebutlah ketakwaan. Artinya apa? Ya, kalau itu tidak berguna, dia hindari. Karena apa? Karena dia takut akan ancaman yang diberikan oleh yang melarang, yaitu Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan hindari. Maka saya kalau disebut tadi misalnya ya, tapi ketika kedua sudah clear lagi. Kalau pertama dikatakan tadi orang buka misalnya di media sosialnya katakanlah film-film, sinetron-sinetron atau bahkan apa yang di situ artisnya tidak menutup aurat. Nah, itu dia nonton, ya dia nonton itu maka berarti ini dengan sengaja bukan tidak sengaja. Nah, berarti bagaimana? Ya dosa dia yang menonton yang tidak menutup aurat tadi. Ya harusnya sebagai orang yang beriman itu dia tutup. Nah, tapi kalau seandainya saya sepakat, ya, ada kadang-kadang kita tidak sengaja. Kita buka sebetulnya Google untuk menemukan satu jawaban ada satu pertanyaan misalnya tentang hukum Islam. Rupanya ketika kita buka itu keluarlah ya satu gambar yang kita bukan menghendaki gambar itu. Nah, maka yang seperti ini boleh kita katakan ini kita terlihatnya tidak sengaja. Maka kalau seperti ini secepat mungkin kita kemudian cuma kadang-kadang nggak bisa kita tutup dan dia sebentar saja. Ya, dan dia sebentar saja. Nah, kalau seperti ini kita sepakat bahwa ini adalah tidak sengaja. Karena yang mau kita akses adalah yang baik. Rupanya nggak bisa kita tahan dia keluar yang tidak baik tadi. Ya. Yang tidak baik. Maka tadi kalau keluar yang tidak baik, kita kalau bisa harus segera menghapus itu, tidak kemudian menikmati. Nah, kalau sudah menikmati itu bermasalah. Sama halnya seperti Rasulullah juga mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kita, mohon maaf misalnya ini, terlihat seorang perempuan ya yang cantik, terlihat, maka itu tidak mengapa, tidak ada dosa. Tapi kalau kemudian memperturut lagi mengikuti dengan melihat berikutnya dan menikmati, ini yang kemudian. Ya, maka Rasulullah mengatakan la tutbi'in nadrata an-nadrata. Jangan perturut lagi kalau sudah terlihat sekali ya, wanita cantik, jangan kemudian perturut lihat lagi. Begitu juga kalau sudah terlihat kita tidak mau melihat itu, sebetulnya kita ingin yang lain tapi terlihat dengan sendirinya, maka ini tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Maka suatu perbuatan yang tidak sengaja itu
itu tidak akan menjadi dosa bagi kita. Nah, termasuk juga bahwa kita sulit sekali di era sekarang ini menghindari dosa-dosa kecil ya, yang itu menabrak kita, bukan kita tabrak dia. Saya perluas konteksnya lagi. Misalnya kita ke Jakarta, ya. Kalau di Aceh ini saya betul-betul mengatakan kita ini harus bersyukur berkali-kali kepada Allah bahwa di Aceh ini diterapkan syariat Islam. Sehingga penerapan syariat ini telah menyelamatkan banyak generasi kita dari keburukan akhlaknya, dari kehancuran kehidupannya. Ya, itu karena ada syariat. Walaupun syariat kita masih banyak juga masalahnya ya di implementasinya, ya. Baik di pemerintahnya sendiri keseriusannya, kemudian juga di kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat itu untuk kepentingan mereka sendiri, itu juga menjadi masalah. Tapi saya ingin katakan misalnya kita ke Jakarta, ke Medan. Nah, kita tentu akan banyak kemudian ketemu ya orang-orang yang di jalan ya di dalam kereta api yang pakaiannya tidak menutup aurat. Bahkan mohon maaf misalnya ya khususnya saudara-saudara kita orang China ya, itu pakaian yang perempuannya Masya Allah, itu luar biasa, ya minim dan tipis-tipis. Nah, kita akan tertengok itu, tidak bisa menghindar untuk tidak tertengok. Nah, kalau seperti ini sejauh kita artinya tidak tadi memang mencarinya untuk kita nikmati, tengok-tengok terus bukan sekedar tertengok, itu Allah akan ampunilah yang disebut dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia yaitu surga. Sejauh dosa-dosa besar itu kita hindari. Maka sekali lagi silahkan ya kita pandai-pandai dalam menggunakan media sosial, banyak manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Dia bisa dengan itu menghantarkan pahala ke kita. Ketika ada kebaikan satu nasihat, kita bagi lagi ke teman-teman kita, dapat pahala kita dalam membagi itu. Tapi ketika kemudian ada yang buruk, kita share ke orang lain, dapat dosa kita men-share yang buruk itu. Nah, maka kita betul-betul dituntut untuk kita ini ya pinter dalam menggunakan media sosial, sehingga kita bisa terhindar daripada hal-hal yang mudarat yang ditimbulkan oleh media sosial ini. Mungkin demikian saya bisa beri gambaran. Baik Pak, terima kasih. Oh ya Pak, kami mau tanya lagi boleh Pak? Boleh. Satu lagi ini mau sudah asar ya, mungkin lagi kita ke masjid ya. Silakan. Pak, apa ganjaran bagi orang yang sengaja membuka auratnya dalam mempublikasikan auratnya? Apa ganjaran dia? Bisa selain dosa di hari akhirat apa yang akan dia tanggung gitu? Terima kasih. Iya, pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan orang yang katakanlah ya menjual auratnya, ini kan banyak di iklan-iklan ya perempuan, bahkan juga kadang ada laki-laki ya dengan kelebihannya itu di pemberian Allah kepada dia dari segi wajah ya, dari segi fisik, malah dia gunakan untuk sesuatu yang Allah murkai ya, maka cukuplah ayat yang kita sebut ya, bahwa Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Orang yang bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmatnya, dan orang yang kufur kepada nikmat Allah. Ya, bagaimana maksud bersyukur atas nikmat adalah para ulama mengatakan menggunakan seluruh nikmat yang melekat pada kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam hal yang Allah ridhoi. Maka bagaimana maksud mengkufuri nikmat? Menggunakan nikmat dalam hal yang Allah tidak ridho. Itu namanya mengkufuri nikmat. Nah, orang yang Allah beri wajahnya tampan, Allah beri suaranya merdu, Allah beri fisiknya bagus, tapi dia gunakan untuk sesuatu yang mungkar, ini ditunggu oleh azab yang sangat pedih. Ditunggu oleh azab yang sangat pedih nanti di hari akhirat. Dan ini adalah perkara yang hak. Ini bukan berita dongeng ya, yang hanya nakut-nakuti
lalu kemudian nanti tidak terjadi, ini tidak. Ini adalah berita yang hak. Lalu seperti apa spesifiknya tentang hukuman orang yang seperti ini? Nah, saya tidak membaca ada, misalnya mungkin ada, tapi saya keterbatasan saya membaca apa hukuman spesifiknya orang seperti ini. Apakah nanti, mohon maaf, misalnya yang pasti tadi mereka akan diazab di dalam neraka. Tapi bentuk azab apa, ada spesifik, misalnya mohon maaf dimasukkan besi panas misalnya ke dalam kemaluannya ada atau apa. Saya ini tidak membaca, belum membaca yang spesifik seperti ini, tapi yang pasti orang-orang yang seperti ini akan diazab dengan azab yang sangat keras nanti di akhirat. Dan ini bukan cerita dongeng menakut-nakuti, tapi inilah perkara yang hak yang mesti kita yakini dengan iman kita, dan insya Allah ini adalah perkara yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Maka kita amat sayangkan ya orang-orang yang diberi Allah kelebihan seperti itu, tapi digunakan tidak untuk yang Allah ridho. Nanti semuanya itu sudah ada contoh para rasul ya. Para rasul itu Allah berikan sebagai contoh. Misalnya orang yang penguasa hebat di dunia, kaya raya, kemudian dia menjadi kufur kepada Allah, membangkang Allah, maka Allah akan datangkan Nabi Sulaiman. Tidak ada raja yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, lebih hebat dari Nabi Sulaiman, nggak ada. Tapi Nabi Sulaiman tidak kekayaan yang membuat dia kemudian kufur kepada Allah, malah semua kekayaannya dan semua kekuasaan dibawa kepada berdakwah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara orang yang merdu suaranya, Nabi Daud lebih merdu suaranya. Bicara orang tampan wajahnya, Nabi Yusuf lebih tampan wajahnya, tidak tertandingi, tapi tidak menggunakan itu semua di hal-hal yang tidak ini. Termasuk mungkin juga dalam hal orang yang susah hidupnya karena susah, kemudian dia tidak taat. Ya, dengan alasan tidak puasa karena kerja berat, nggak ada kerja, nggak ada makan anak. Nah, ini semua juga akan dihadapkan kepada Nabi Ayyub alaihissalam yang bagaimana penderitaannya, tapi tidak mengeluarkan beliau dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu nanti akan ada contohnya di akhirat ketika orang-orang tadi dengan kelebihan yang ada justru dia tidak menggunakan dalam ketaatan kepada Allah, tapi digunakan dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita kemampuan untuk menggunakan seluruh nikmat dari Allah dalam ketaatan kepadanya, dihindarkan kita daripada mengkufuri nikmatnya dengan menggunakan di luar daripada bingkai keridhoannya. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya karena ini sudah mendekati asar. Ya, mohon maaf sekali lagi, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Baik, terima kasih Ustaz Farudin sudah selesai kuliah kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan tolong diingat-ingat materi tadi karena nanti akan dikeluarkan juga pada saat ujian final. Terima kasih adik-adik semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah aku pakai